Maka saya katakan rekonstruksi epistemologi dia ingkarus sunnah. Sudah tidak mengikuti Nabi Muhammad. Muqarraratul Quran. Yang kedua, mubayyanatul Quran. Dia menjelaskan Al-Quran. Contoh menjelaskan Al-Quran dalam ayat itu aqimus shalah. Bagaimana muqarraratul Quran? Bagaimana mubayyanatul Quran? Kalimat Rasul sallu kama ra'aitumuni usalli, itu kedudukan sunnah. Kan ayat itu tidak langsung menjelaskan tentang bagaimana tata sholat kita. Maka Rasul yang mengatakan. Yang ketiga, kedudukan sunnah itu adalah muntul ahkam. Dia berdiri untuk memunculkan hukum tersendiri. Kenapa? Karena dalam surat An-Najm Rasulullah itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat apa itu? Apa yang disampaikan Rasul itu bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Dia adalah wahyu. Contohnya apa? Muntul ahkam itu. Rasul mengatakan la yas'rabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian makan dan minum dalam keadaan berdiri. Itu sunnah, Pak. Tidak karena ada konsideran daripada ayat, tetapi Rasul mendapatkan sebuah privilege langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini dia menyatakan fase ketiga, fase alam kubur dan alam barzah itu tidak sama. Pak, dia berkata, orang yang sudah mati, nih dalam buku ini ya, orang yang sudah mati, badannya itu hancur lebur karena sudah dimakan ya macam-macam ya. Dia menggunakan apa? Menggunakan sebuah ilmu tentang fisika. Saya tidak ahli dalam itu, tapi dia berkata bahwa hancur maka ruh tidak akan kembali ke jasad, dia ada di atas. Faham? Alam kubur nggak ada siksa. Yang ada adalah alamnya ruh ini, barzah, dia bilang begitu. Barzah. Udah? Dia menyatakan itu dia lupa. Atau mungkin dia tidak pernah ke Bali. Di Bali itu orang mati kalau disendenkan ke sebuah pohon namanya trunyan, nggak hancur itu. Pernah ke Bali, Bapak? Ya, nggak hancur kan? Yang kedua, pernah lihat pada saat teman-teman dari santri-santrinya Ki Maimun Subair, ketika jasadnya Ki Maimun di Mekah harus diganti karena di Mekah itu kan banyaknya yang mati, kasihkan tahun diambil dipindah. Jasad Ki Maimun Subair itu masih utuh. Ya. Kemudian yang kedua, para pahlawan pembela negara yang dia ikhlas ternyata juga jasadnya masih utuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah dia menyimpulkan dengan ini dari 6 fase saja, kalau kita benturkan dengan surat Al-Baqarah ayat 28, dia sudah meninggalkan Al-Baqarah 28 hanya dengan metodologi puzzle. Sekarang yang paling baru itu ada sebuah metodologi Quran itu yang dia melihat dari fungsi dan tujuannya. Nanti karena waktunya sudah tinggal 10 menit, nanti tidak selesai nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lihat apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, hadis ini saya baca matannya, periwayatnya adalah Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasul berkata, Innal qabra awwalu manazilal akhirah. Ingat kata Nabi, kubur itu, alam kubur itu adalah awal dari perjalanan panjang akhirat. Paham Bapak? Kata Nabi, sesungguhnya alam kubur itu awal perjalanan panjang kita yang keabadian itu alam akhirat. Kalaulah kalian di alam kubur itu baik, maka perjalanan berikutnya baik, kata Nabi. Tetapi kalau dalam awal itu kamu jelek, maka tentu ke belakangnya kamu jelek. Pada hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali besok dihisab adalah salat. Nabi sudah berkata kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW,
Al-qabru raudatu min riyadil jannah. Kubur itu adalah raudahnya surga. Jadi kalau baik, ya raudah, bahagia kita. Tetapi kalau jelek, menjadi bumerang bagi kita untuk selalu ketakutan. Kenapa Nabi bersabda begini nih? Nabi membacakan ayat dalam surat Al-Ghafir. Pak Kiai, surat Al-Ghafir itu surat sama dengan surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min. Ayatnya 49, Pak Kiai. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa asyiyah." Neraka itu dipertontonkan bagi orang yang sudah tertutup hatinya pagi dan sore hari. Setiap pagi dipertontonkan bagaimana neraka itu, setiap sore dipertontonkan bagaimana neraka itu. Maka Pak, kubur itu satu paket dengan barzah. Jadi kubur ini tempat jasad kita masuk ke liang lahat, sementara barzah itu adalah sketnya. Barzah itu adalah penghalang tetapi nampak seperti ini. Jadi kita yang ada di dalam ini kubur, sementara ini barzah. Jadi kalau kita berada, jangan kita lah, kalau seorang kemudian dikubur itu tidak baik, maka di situ dipertontonkan. Ini loh, besok kalian ada di sini. Neraka itu dipertontonkan. Pertanyaan saya Bapak, kalau Bapak Ibu dipertontonkan neraka, takut enggak kira-kira? Takut kan? Sementara takut, Bapak Ibu tidak bisa keluar dari barzah itu. Ya apa? Tersiksa enggak kira-kira? Tersiksa enggak? Ya itu namanya siksa kubur. Sama dengan Bapak Ibu begini. Bapak Ibu malam hari karena lupa mungkin sholat tahajud, kemudian Bapak Ibu bermimpi. Dikejar ular yang besar, dikejar anjing yang besar, dikejar oleh harimau yang besar. Takut enggak kira-kira? Ketika Ibu Bapak takut kemudian bangun, ya apa kira-kira? Koyok ngene ya toh? Tetapi ketika Ibu bermimpi indah, Ibu kemudian ada di sebuah tempat yang indah sekali. Di depannya ada kolam yang indah, ada ikannya, ada pohon mangga yang banyak, ada pohon melinju yang banyak, ya toh? Memetik yang enak, anak cucunya bagus bersama-sama. Ibu bangun. Ibu ingin tidur lagi enggak? Untuk melanjutkan mimpinya itu. Ya, itu namanya surga. Tetapi kalau yang pertama itu, ya itu siksa kubur. Jadi kubur itu di sini, ini barzahnya dipertontonkan. Besok dipertontonkan bagi indeks prestasi kita yang baik, maka ditontonkan yang baik. Ini loh surga bagimu, kan begitu toh. Kalau yang enggak, neraka bagimu. Nyok-nyok, apa nyok-nyok? Ya, lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana agar kemudian kita terbebas dari siksa kubur itu? Kan itu yang kita tanyakan toh. Ini tidak ada penyelesaiannya, karena tidak ada hadisnya. Saya kemarin di kabupaten saya tantang adik-adik muda di sana. Yuk bikin judul rekonstruksi epistemologi tak ada adab kubur kalangan Agustus Mustafa. Kamu yang ngetik, saya yang ngomong. Karena saya tidak bisa ngetik. Ya maklum, zaman saya ketiknya begini, rok dulu sudah cari. Ya, lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu, agar kita terbebas dari siksa kubur, apa yang harus kita kerjakan? Berdoa sebelum salam. Dikerjakan enggak? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Masih dajjal itu, ingat masih siapa dajjal? Dajjal itu pembohong. Kalau Bapak Ibu alumnus IAD, sampaikan kalau alumnus IAD, Institut Ahmad Dahlan. Kalau Bapak Ibu alumnus UGM, beritahu alumnus UGM. Awas pahalanya masuk lah ya. Nah, maka 4 doa itu harus kita jangan lupa itu.
Kita kira-kira lupa enggak doa 4 itu? Semoga tidak, alhamdulillah Bapak, semoga tidak. Yang kedua, kalau ingin bebas dari alam kubur, siksa kubur, ya tentunya maksud saya tidak mengupas mukmin, takwa, mukhlis itu kan sudah kita biasa kupas. Tentunya bukan karena hanya baca itu saja kemudian terbebas, ya tidak. Kita harus frekuensinya tetap frekuensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini muttafaqun alaih. Ada sahabat Nabi rombongan begitu, kemudian dia mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, maka ada sahabat yang lain itu, maksudnya dalam rombongan itu ada yang membaca ayatnya 30 ayat. Surat apa itu? Ayatnya hanya 30, surat apa itu? Ya? Surat Al-Mulk. Kalau orang Madura nggak bisa nyebut Mulk, tetapi nyebutnya surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai 30 ayat. Kemudian sahabat itu datang pada Rasul bercerita kepada Rasul. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat itu? Kata sahabatnya, temanku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membacakan sampai tuntas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan sambil tersenyum Rasulullah berkata begini, wahiyal mani'ah. Surat yang dibaca itu adalah penghalang untuk siksa kubur itu ada pada dirinya. Jadi kalau baca surat Tabarok itu, insya Allah itu Tabarok itu akan menjadi penghalang bahwa di kubur itu kita mendapat siksa. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, hiyal manjiyah min adzabil qabr. Dia itu selain dia penyelamat, dia akan menjadikan surat Al-Mulk itu adalah untuk memberikan syafaat kepada dia terbebas dari siksa kubur. Ibu pernah baca surat ini? Tiap malam. Alhamdulillah. Bapak Ibu, silakan Bapak nanti beli, baca. Kalau nanti Bapak suka ini, maka silakan kita tadabbur bersama ayat-ayatnya. Ini tidak ada solusinya, cuma hanya berkata tak ada adab kubur. Saya hanya memberitahukan ayat yang dia gunakan dengan buku beliau teori puzzle itu tidak dijumpai di kalangan para ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama mutakallimin, tidak ada. Maka kalau besok sampai kepada beliau, saya hanya menyampaikan, saya merekonstruksi epistemologi judul ini. Saya menyampaikan dengan surat tadi tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, karena apa yang dikatakan Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasul sampaikan tentunya itu adalah wahyu. Surat Ali Imran 31 adalah kunci utama untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, sebelum kita salat Isya, saya mendoakan dan saya mohon teman-teman yang lain ikut mendoakan setiap jamaah yang menyumbangkan berupa makanan pokoknya ini. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya, semoga Allah melipat gandakan pahalanya, dan kita pun semoga bersama-sama selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.